Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Isnani, NIM 1806311000112, Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari soal ACC Modul 2, yaitu tentang pernyataan kondisi atau percabangan, mata kuliah praktikum pemrograman berbasis web. Ketiga ini merupakan soal dari ACC Modul 2. Yang pertama yakni buatlah sebuah program dengan tampilan dan hasil running sebagai berikut. Langkah awal yang harus dikerjakan yaitu menjalankan aplikasi SAM. Nah, pada baris Apache kita klik Start. Kemudian kita minimis. Selanjutnya langsung ke Notepad++. Bisa. Tugas yang pertama yakni membuat form biodata yang berisi nama, alamat, jurusan, dan komentar. Nah, pada tugas satu ini saya menggunakan dua indeks HTML dan indeks PHP yang namanya sudah diubah menjadi tugas1.html dan tgs1.php. Nah, untuk tgs1.php ini inputan yang nantinya akan dipanggil oleh tugas1.html. Untuk expose nama dan expose jurusan ini nanti akan diganti sesuai dengan nama dan jurusan yang diinput di tugas1.html. Nah, yang pertama yakni membuat judul dengan menggunakan tag title. Judulnya yaitu form biodata. Selanjutnya form action tgs1.php method sama dengan post. Nah, atribut action ini diisi dengan nama file di mana nantinya file PHP akan diproses. Nah, karena nama filenya saya tgs1.php, maka di form action kita tulis tgs1.php. Untuk metodenya kita menggunakan metode post. Perlu diketahui metode ada dua, yakni metode post dan metode get. Untuk ini tabel border sama dengan 3. Ini berfungsi untuk ketebalan dari border tabel yang akan kita buat. Untuk tr merupakan tag yang berfungsi untuk membuat baris dari tabel. Selanjutnya untuk td ini merupakan tag yang digunakan untuk memasukkan isian pada kolom tabel. Dalam hal ini isian yang dimaksud merupakan nama. Jadi nama itu merupakan isian yang akan dimasukkan pada kolom tabel dengan menggunakan tag td. Nah, selanjutnya di alamat. Alamat juga sama menggunakan tag td, yakni untuk memasukkan isian pada kolom tabel. Untuk text area ini berfungsi sebagai inputan data yang lebih dari satu baris, atau dalam artian dapat menampung banyak teks. Atribut yang sering digunakan itu biasanya rows, dan columns. Nah, rows ini berfungsi untuk membatasi tinggi baris, sedangkan columns ini berfungsi untuk membatasi tampilan lebar kolom. Selanjutnya di jurusan juga sama menggunakan tag td untuk menampilkan isian dari tabel. Nah, di jurusan ini ada beberapa pilihan, jadi menggunakan option value. Tag option ini berfungsi untuk mendefinisikan item-item yang ada pada sebuah menu seleksi.
Nah, atribut yang biasa digunakan yakni atribut value. Nah, atribut value ini yang akan mendefinisikan nilai. Seperti contohnya ini PGSD. Nah, PGSD ini akan didefinisikan oleh atribut value. Begitupun dengan pilihan-pilihan yang lain. Untuk text select ini berfungsi untuk membuat objek form yang berupa list atau pilihan yang dapat dipilih oleh user. Selanjutnya untuk komentar. Nah, di komentar juga sama seperti alamat, menggunakan text area yang berfungsi sebagai inputan data yang lebih dari satu baris yang menampung banyak teks, menggunakan atribut rows dan calls. Nah, untuk call span ini atau yang sering disebut kolom span, nah ini merupakan atribut HTML yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa kolom. Untuk type submit ini fungsinya untuk memilih tipe button yang akan diinginkan oleh user. Sedangkan value ini yang akan mendefinisikan dari nilai yang ada di button tersebut. Jadi, value tampilkan ini akan mendefinisikan isian yang sudah diinputkan dari atas tadi. Jadi, ketika kita tekan tampilkan, maka akan muncul pilihan yang sudah kita masukkan. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba terlebih dahulu. Kita ke Google Chrome, ketik localhost, untuk penempatan sesuai tempat yang sesuai file yang ada di laptop. Localhost acc modul 2. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Tadi saya menjelaskan yang tugas 1. Kita klik yang tugas 1. Maka akan muncul output dari yang sudah kita deklarasikan tadi. Nah, kita coba menginputkan nilai di dalam tabel. Nah, ini kan tadi jurusan ada beberapa pilihan. Kita bisa milih salah satu. Kita bisa mengetik sesuai keinginan kita. Nah, setelah itu kita tekan tampilkan. Maka yang akan muncul tadi tuh index.php yang mana tadi sudah diinputkan di indeks PHP. Hasil yang dimasukkan dalam form adalah terima kasih kepada. Nah, tadi yang expose nama itu berubah jadi Lailatul Isnani, sedangkan yang expose jurusan berubah menjadi Pendidikan Informatika. Selanjutnya yaitu tugas 2. Di tugas 2 ini kita juga membuat form biodata, namun form biodata yang akan kita buat yakni berisi nama, jenis kelamin, dan usia. Nah, di sini saya menggunakan satu indeks, yakni indeks PHP yang saya beri nama tugas2.php. Seperti sebelumnya,
Seperti tugas 1 yang sudah dibahas tadi, pertama kita membuat judul dengan form biodata menggunakan tag title. Nah, selanjutnya form method langsung ke atribut method, tidak perlu menggunakan atribut action karena kita tidak mengimport indeks PHP dari file lain. Nah, untuk table border ini untuk mengatur ketebalan dari tabel. Nah, yang pertama yaitu mengisikan nama pada sebuah tabel dengan input tipe tag name sama dengan nama. Nah, atribut name ini untuk pemrosesan tag input dari tipe text. Selain atribut tipe, yang digunakan sebagai pembeda dari kedua input itu adalah atribut name. Nah, atribut name ini merupakan atribut yang paling penting jika kita bermaksud memprosesnya menggunakan form. Karena nilai dari atribut ini yang akan digunakan sebagai nama variabel yang akan diproses oleh web server. Nah, selanjutnya untuk jenis kelamin, kita juga menggunakan tag td. Pada jenis kelamin ini ada 2 pilihan, di mana untuk pilihan tersebut kita menggunakan tag select. Tag select itu berfungsi untuk membuat objek form yang berupa list pilihan yang dapat dipilih oleh user. Nah, untuk pilihannya kita menggunakan atribut option. Kita menggunakan tag option. Tag option itu berfungsi untuk mendefinisikan item-item yang ada pada sebuah menu seleksi. Nah, atribut yang biasa digunakan oleh tag option ini adalah atribut value, di mana atribut value ini yang akan mendefinisikan nilai. Jadi, seperti contoh di sini kan nilainya laki-laki, maka laki-laki ini akan didefinisikan oleh atribut value. Selanjutnya untuk untuk kolom usia. Nah, di kolom usia ini juga ada beberapa pilihan. Nah, di kolom usia ini ada istilah call span. Call span ini sering disebut kolom span yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang memiliki arti atribut HTML yang fungsinya untuk menggabungkan beberapa kolom. Nah, di call span ini kita tuliskan 3. Nah, untuk type submit sama name submit ini berfungsi untuk memilih tipe button yang kita inginkan. Sedangkan value di sini berfungsi untuk mendefinisikan nilai yang ada di button. Maksudnya ketika kita menekan proses ini, maka akan muncul nilai yang sudah didefinisikan di submit tadi. Nah, selanjutnya untuk inputan dari usia menggunakan PHP. Nah, pilihan pertama yaitu jika usianya kurang dari 5, maka yang akan muncul saya tergolong pada usia masa balita. Misalkan kita menginputkan 1 atau 2 atau 3 atau 4, maka nanti akan muncul komentar bahwa saya tergolong pada usia masa balita. Namun ketika kita menginputkan di atas 5, maka akan muncul usia masa remaja. Ketika kita menginputkan lebih dari 25, maka akan muncul tergolong pada usia masa dewasa. Nah, ini merupakan sebuah bentuk pernyataan kondisi atau percabangan. Untuk lebih mudahnya, kita langsung ke
ke localhost. Nah, tugas 2. Misal kita menginputkan nama, kita memilih jenis kelamin. Nah, untuk pilihan ini wajib dipilih salah satu. Usia. Ketika kita menekan proses, maka semua data yang sudah kita inputkan akan muncul di bagian sini. Nama saya Lailatul Isnani, saya berjenis kelamin perempuan, saat ini saya menginjak usia 20. Saya tergolong pada usia masa remaja. Nah, bisa kita lihat, remaja ada di perulangan option kedua, yakni jika usia kita kurang dari 25, maka akan muncul masa remaja. Berarti ini sudah benar. Contoh sekali lagi, jika kita menginputkan 26, maka kita tergolong pada usia masa dewasa, karena di pernyataan kedua hanya sampai kurang dari 25. Itu. Selanjutnya di tugas ketiga. Di tugas ketiga ini kita juga membuat form biodata yang berisi nama dan nilai. Nah, di tugas ketiga ini saya membuat 2 indeks HTML dan PHP seperti halnya tugas 1 yang tadi. Nah, yang pertama kita membuat indeks PHP yang sudah kita kasih nama tgs3.php. Kita membuat sebuah pernyataan kondisi atau perulangan, yang mana untuk pilihan pertama, nah ACC ini hanya untuk variabel. Nah, jika nilai ini maksudnya nanti kita akan menginput nilai. Jika nilai kita yang sudah kita input lebih dari 90, maka otomatis di nilai ini akan muncul A dan keterangannya kita lulus. Nah, echo ini berfungsi untuk menampilkan dari yang sudah kita ketik ini. Selanjutnya, yang kedua, jika nilai kita lebih dari 80, maka akan muncul nilai B dengan keterangan lulus. Selanjutnya, jika nilai kita lebih dari 70, maka nilai kita C dan keterangannya juga lulus. Yang keempat, jika nilai kita lebih dari 60, maka nilai kita D dan keterangannya tidak lulus. Jika kita menginputkan nilai di antara yang bukan di antara pilihan keempat ini, maka akan muncul E dengan keterangan tidak lulus. Nah, untuk expose nama ini nanti kita seperti yang tugas 1 tadi akan memanggil nama yang sudah diinputkan di tugas 3.html di sini. Nah, nama ini nanti expose nama ini nanti akan berganti sesuai nama yang sudah kita inputkan. Kemudian kita membuat indeks HTML, di mana saya sudah membuat indeks HTML dengan nama tugas 3.html. Yang pertama seperti tadi membuat judul dengan tag title form biodata. Nah, di sini juga menggunakan form action. Nah, karena kita mengimport dari tgs3.php, maka kita harus menggunakan atribut action, di mana atribut action ini akan diisi dengan nama file, di mana nantinya file PHP akan diproses. Nah, dalam contoh ini kita menggunakan nama yang sudah saya buat, yakni tgs3.php. Maka di sini kita harus menuliskan sesuai dengan nama dari indeks PHP tersebut. Nah, tabel border ini untuk mengukur untuk mengatur ketebalan border. Seperti tadi, nama menggunakan tag td, isian pada kolom tabel,
Untuk type tag juga tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk reset ini, tipe reset ini untuk mengulang. Nah, value ini akan mendefinisikan isi dari yang sudah kita tekan reset. Langsung saja ke localhost. Nah, yang akan kita run itu bukan yang tgs3.php, tapi tugas3.html. Kita masukkan nama kita. Kita masukkan nilai, misalnya 87. Kita tekan kelulusan. Langsung ke laman PHP-nya, maka akan muncul namanya Lailatul Isnani sesuai dengan yang diinputkan di indeks HTML tadi. Nilainya B dan keterangannya lulus. Kita cek kembali di source code yang sudah kita buat. Jika nilainya 87, maka akan muncul berapa? Nah, tadi muncul B dan keterangan lulus. Lebih dari 80. Berarti kan 81, 82, 83, 84 sampai 90. Akan muncul nilai B dan keterangan lulus. Kita coba sekali lagi dengan menginputkan nilai 73. Maka nilainya akan C, keterangannya juga lulus. Kita cek terlebih dahulu. 73 termasuk di pilihan ketiga dengan nilai C, keterangan lulus. Jadi 73 itu termasuk di pernyataan yang ketiga, yakni jika nilai lebih dari 70. Jadi dari 70, 71 sampai 80 maka akan muncul nilai C. Nah, kita coba untuk pernyataan yang terakhir ini. Misal kita menginputkan 15, maka akan muncul nilai E tidak lulus. Kenapa nilai E tidak lulus? Karena di sini sudah kita buat else. Ini kan jika. Nah, ini jika tidak, maksudnya jika tidak berada di nilai lebih dari 60, lebih dari 70, lebih dari 80, dan lebih dari 90, maka akan keluar nilai E dan keterangan tidak lulus. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.